Ya, ayo silakan. Sudah direkam katanya. Ya, gimana kelompok minggu lalu? Sudah siap menjawab apa belum? Atau kalau belum siap masih nyari-nyari presenter hari ini saja dulu nggak apa-apa. Sudah siap menjawab, Bapak. Oh ya, silakan, silakan. Baik, di sini dari kelompok 1, saya akan menjawab pertanyaan dari Quratul Uyun. Pertanyaannya, elemen organisasi yang bagaimana yang bisa kita gunakan sebagai keunggulan bersaing, dan apa alasan sebuah perusahaan itu lebih menekankan untuk membangun keunggulan bersaing itu melalui manusia, dan langkah-langkah yang bagaimana atau perencanaan atau rancangan yang bagaimana yang bisa diambil supaya agar dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Nah, jadi dari presentasi dari kelompok 1 itu dapat elemen organisasi organisasional itu ada terbagi menjadi 3, yaitu ada pendekatan mekanistik, aliran kerja, dan praktek kerja. Nah, jadi kalau pendekatan mekanistik itu berupaya untuk mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan agar tugas-tugas tersebut bisa diatur untuk meminimumkan waktu dan tenaga para karyawan. Lalu ada aliran kerja, yaitu aliran kerja dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh sifat produk atau jasa produk. Jadi urutan atau ya produk atau jasa biasanya menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan-pekerjaan. Lalu ada praktek praktek kerja, itu adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang ditetapkan, bisa dari metode-metode, lalu kesepakatan kolektif para karyawan, ada bagian kontrak kerja serikat karyawan manajemen. Hal ini mengurangi fleksibilitas departemen sosial personalia dalam merancang pekerjaan-pekerjaan. Jadi elemen-elemen yang apa ya, yang penting bagi rancangan bisnis itu ketiganya ini sangat penting karena uh, ketiganya ini sangat berkaitan dengan satu sama lain. Apabila salah satu failed atau gagal, bisa jadi elemen yang lain juga terganggu. Lalu pertanyaan yang kedua mengenai uh, alasan sebuah perusahaan lebih menekankan untuk membangun keunggulan bersaing melalui manusia. Jadi ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa perusahaan fokus pada pengembangan keunggulan bersaing melalui manusia, yaitu yang pertama itu kreativitas dan inovasi. Jadi manusia itu memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif, merancang solusi baru, dan menciptakan inovasi yang mungkin kalau semua dari teknologi itu belum ada ataupun bisa jadi kurang maksimal. Lalu ada penyedia layanan pelanggan yang terbaik, itu karyawan yang berkompeten, terampil, dan berpengetahuan dapat memberikan pelayanan yang unggul. Lalu ada efisiensi operasional, ada adaptasi terhadap perubahan, ya di mana teknologi tidak mampu beradaptasi. Penyebaran budaya perusahaan, pengembangan hubungan dengan pelanggan dan pemasok, mengelola konflik dan perubahan, lalu ada pengembangan pemimpin masa depan, ada reputasi tanggung jawab sosial, ya dalam rangka mencapai keunggulan bersaing melalui manusia, perusahaan tersebut harus memberdayakan karyawan mereka dengan pelatihan, pengembangan insentif, dan budaya kerja yang mendukung pertumbuhan dan inovasi.
investasi dalam pengembangan sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang yang dapat menghasilkan hasil yang signifikan bagi perusahaan. Jadi faktor-faktor tersebut kenapa perusahaan lebih fokus pada pengembangan keunggulan bersaing daripada komisin. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya. Persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu terkait peningkatan efisiensi operasional perusahaan tanpa mengorbankan kualitas produk atau layan adalah tujuan yang penting dan memerlukan perencanaan yang cermat. Berikut adalah langkah-langkah dalam perencanaan umum yang dapat kita pertimbangkan, seperti identifikasi proses dan sumber daya, yang analisis seluruh proses operasionalnya suatu perusahaan dan mengidentifikasikan sumber daya yang terlibat dalam setiap proses termasuk manusia, peralatan, dan teknologi, evaluasi efisiensi proses, yakni dilakukan analisis efisiensi untuk setiap prosesnya termasuk pengukuran kinerja seperti waktu siklus, biaya, dan sumber daya yang diperlukan. Nah, identifikasi proses yang memerlukan perbaikan atau perubahan ada juga teknologi dan otomatisasi. Pertimbangkan penggunaan teknologi, perangkat lunak atau otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi suatu proses. Automatisasi tugas-tugas rutin dan manual yang memakan waktu dapat menghemat waktu dan biaya pelatihan karyawan. Baik, untuk berikan evaluasi aliran kerja dan komunikasi internal, pastikan ada kolaborasi yang baik antara departemen dan fungsi yang berbeda. Identifikasi dan eliminasi potensi bottleneck atau hambatan dalam aliran kerja. Dan ada juga pengolahan persediaan yang efisien. Kelola persediaan dengan baik untuk menghindari suatu persediaan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Dengan menggunakan sistem pengolahan persediaan yang canggih untuk mengoptimalkan persediaan dan pengiriman. Ya, selanjutnya yakni ada analisis biaya. Dengan meninjau biaya operasional secara menyeluruh dan identifikasi area-area yang dapat ditekan, pertimbangkan alternatif yang lebih murah tanpa mengorbankan kualitas pengukuran kinerja yang jelas dan monitor secara berkala untuk memastikan bahwa perbaikan efisiensi berlanjut. Gunakan metrik untuk mengidentifikasi masalah dan peluang untuk perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya ada kualitas produk atau layanan. Dengan mengupayakan meningkatkan efisiensi tidak berdampak negatif pada kualitas produk atau layanan, pertimbangan upaya pengendalian mutu dan pelatih kualitas. Dan terakhir yakni ada komunikasi dan keterlibatan karyawan. Komunikasi rencana perbaikan efisiensi kepada semua karyawan dan dorong partisipasi mereka dalam proses perbaikan. Berikan insentif dan untuk penghargaan kepada karyawan yang berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada pemantauan dan penyesuaian yang akan terus memantau kinerja dan efisiensi operasional perusahaan secara berkala. Siap untuk menyesuaikan rencana jika diperlukan berdasarkan hasil pemantauan. Perlu diingat bahwa proses peningkatan efisiensi operasional ini adalah usaha yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari seluruh organisasi. Juga pastikan bahwa perubahan yang dilakukan memberikan atau mempertimbangkan suatu kepentingan pelanggan dalam menjaga kualitas produk atau layanan agar tetap terjaga. Mungkin itu tadi jawaban nomor 1, 2 dari Mbak Rista dan 3 dari saya untuk pertanyaan Mbak Uyun, apa bisa dipahami? Iya bisa, terima kasih Mbak. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ika. Pertanyaannya itu terkait dengan pentingnya pemberdayaan SDI dalam konteks manajemen sumber daya insani. Nah, pemberdayaan sumber daya insani ini sangat penting dalam konteks manajemen sumber daya insani karena
ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas dari sumber daya insan ini sendiri, karena jika adanya pemberdayaan, individu itu dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang nantinya itu juga bisa meningkatkan produktivitas mereka di tempat kerja mereka. Lalu, ada pengembangan karir. Nah, pemberdayaan SDI ini nih membantu individu untuk bisa merencanakan dan mengembangkan karir mereka sehingga mereka itu, dapat mencapai potensi maksimal dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga, peningkatan kualitas karyawan. Dengan memberdayakan sumber daya insani, organisasi ini dapat menghasilkan karyawan yang lebih kompeten dan, berkomitmen tinggi yang bisa meningkatkan kualitas dan daya saing dari perusahaan itu sendiri. Berikutnya itu inovasi. Pemberdayaan SDI ini dapat merangsang inovasi di dalam organisasi. Karena, individu yang merasa didukung itu biasanya akan cenderung lebih berinovasi. Terus, peningkatan dari kepuasan kerja. Ketika individu ini memiliki kendali atas pekerjaan mereka dan mereka merasa dihargai dengan pekerjaan mereka, itu bisa meningkatkan kepuasan kerja mereka sendiri yang bisa mengurangi, turnover karyawan. Terus, ada peningkatan kualitas manajemen. Manajer yang mampu memahami dan mendukung pemberdayaan SDI ini, akan lebih efektif dalam mengelola tim mereka dan memaksimalkan potensi dari setiap karyawannya. Terus yang terakhir itu responsibilitas sosial. Pemberdayaan SDI itu juga memiliki dimensi sosial yang penting, karena ini tuh bisa membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memberikan akses yang adil dan kesempatan bagi setiap individu. Seperti itu, terima kasih. Selanjutnya yaitu soal dari apa tantangan utama yang dihadapi oleh Departemen Sumber Daya Manusia di era saat ini, termasuk dalam menghadapi perubahan teknologi. Yang pertama yaitu digitalisasi dan automasi. Perubahan teknologi seperti AI atau kecerdasan buatan dan otomatisasi mengubah cara pekerjaan dilakukan. SDM harus mengelola perubahan ini dan memahami bagaimana teknologi dapat membantu atau mengubah tugas-tugas karyawan. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Tantangan ini mencakup penggunaan algoritma AI untuk mengidentifikasi calon yang sesuai, mengelola data kandidat, dan meminimalkan bias dalam proses rekrutmen. Yang ketiga yaitu pengelolaan data karyawan. Perusahaan mengumpulkan banyak data tentang karyawan mereka. SDM harus memahami bagaimana melindungi privasi data ini dan menggunakan secara efektif. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Karyawan perlu terus mengembangkan keterampilan mereka untuk tetap relevan di era teknologi yang berkembang pesat. Yang kelima yaitu perubahan budaya dan lingkungan kerja. Adopsi teknologi baru sering memerlukan perubahan budaya dan tata kerja. SDM harus memimpin upaya untuk menciptakan budaya yang mendukung inovasi dan adaptasi. Sekian. Sudah semua berarti ya? Yang kelompok satunya lagi? Iya, Bapak. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman atas waktu yang telah diberikan. Izinkan kami kelompok 2 menjawab pertanyaan dari teman-teman di pertemuan minggu lalu. Izinkan saya terlebih dahulu menjawab pertanyaan dari Mas Junaid, yaitu apakah ada pedoman dalam Islam mengenai penggunaan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sebagai kriteria seleksi?
Untuk jawabannya sendiri, dalam Islam tidak ada pedoman khusus yang secara eksplisit mengatur penggunaan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sebagai kriteria seleksi sumber daya manusia. Namun, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam konteks ini. Yang pertama, kualifikasi yang relevan, yaitu penggunaan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sebagai kriteria yang didasarkan pada relevansi dengan pekerjaan yang dilamar. Calon yang memiliki kualifikasi yang relevan dengan pekerjaan memiliki peluang lebih besar untuk dipilih. Yang kedua yaitu keadilan. Seleksi diberikan berdasarkan latar belakang pendidikan atau pengalaman harus adil dan setara. Ini berarti bahwa semua calon harus memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kualifikasi mereka tanpa diskriminasi. Yang ketiga yaitu penghargaan terhadap ilmu. Islam mendorong penghargaan terhadap ilmu dan pendidikan, oleh karena itu, latar belakang pendidikan yang kuat dapat dilihat sebagai aset positif dalam seleksi, terutama jika berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar. Yang keempat yaitu pengalaman yang relevan. Yaitu pengalaman kerja yang relevan juga dapat menjadi faktor penting dalam seleksi. Pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan dapat menunjukkan kemampuan calon untuk menjalankan tugas-tugas yang dibutuhkan. Yang kelima yaitu adil dan transparan. Yang dimaksudkan adalah proses seleksi berdasarkan kualifikasi harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan jujur. Calon harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan latar belakang pendidikan atau pengalaman mereka. Sementara, Islam memberikan kebebasan dalam menentukan kriteria seleksi, prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan relevansi harus dijunjung tinggi. Penggunaan latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sebagai kriteria seleksi harus mendukung tujuan mencari kualitas dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, penanya kedua dari Mbak Haliza untuk pertanyaannya. Kalau ada tenaga kerja yang berasal dari orang dalam suatu perusahaan dan ternyata kinerjanya tidak baik, bagaimana? Jadi, jawabannya kita bisa mengambil beberapa langkah. Yang pertama yaitu berbicara dengan mereka. Jadi kita bisa mencoba berbicara dengan mereka secara pribadi. Mungkin ada alasan tertentu mengapa kinerjanya tidak memuaskan. Kemudian kita dengarkan masalah mereka dan beri kesempatan mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Yang kedua, memberikan umpan balik. Jadi kita jelaskan dengan jelas apa sih yang diharapkan perusahaan dari mereka dan kemudian berikan umpan balik yang konstruktif atau membangun tentang kinerja mereka. Kemudian bantu mereka memahami titik-titik di mana mereka perlu meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Jika diperlukan, kita beri pelatihan tambahan untuk membantu mereka mengatasi kelemahan mereka. Hal itu juga dapat membantu mereka menjadi lebih kompeten dalam pekerjaan mereka. Yang keempat, evaluasi kembali. Jadi setelah sudah diberikan kesempatan dan dukungan untuk perbaikan, kita lakukan evaluasi ulang terhadap kinerja mereka. Namun jika masih tidak memadai, kita mungkin perlu mempertimbangkan tindakan lebih lanjut seperti pemutusan hubungan kerja. Yang kelima atau yang terakhir adalah tindakan disipliner. Jika kinerja yang buruk terus berlanjut dan tidak ada perbaikan sedikit pun meskipun telah diberikan peluang, mungkin kita perlu menerapkan tindakan disipliner sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Itulah jawaban dari kelompok kami. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rista, yaitu bagaimana kalau ada calon kandidat yang mengalami diskriminasi? Apakah ada calon kandidat yang mendapatkan perlindungan dan apakah ada kompensasi yang sesuai? Jadi perlindungan dan kompensasi tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Adanya undang-undang yang melarang diskriminasi di tempat kerja dan memberikan perlindungan kepada calon kandidat dan karyawan yang mengalami diskriminasi. Dan kalau ada calon kandidat yang mengalami diskriminasi, mereka bisa mengajukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu mengajukan keluhan. Jadi calon kandidat bisa mengajukan keluhan kepada Departemen Sumber Daya Manusia atau otoritas yang relevan di perusahaan mereka. Yang kedua ada konsultasi dengan pengacara.
Mungkin bijak berkonsultasi dengan seseorang pengacara yang berpengalaman dalam kasus diskriminasi untuk mendapatkan saran hukum yang sesuai. Lalu yang ketiga ada lapor kepada otoritas. Di beberapa negara ada badan penegak hukum yang mengawasi pelanggaran diskriminasi di tempat kerja. Calon kandidat dapat melaporkan kasus mereka ke badan ini jika perusahaan tidak menangani keluhan mereka dengan baik. Baik, berikut jawab dari kelompok kami. Apakah sudah terjawab, Mbak Rista? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab untuk pertanyaannya Mbak Uyun. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi orang yang memiliki jabatan tinggi namun semena-mena? Ada seseorang yang memiliki jabatan tinggi namun semena-mena dapat menjadi situasi yang jelek. Berikut beberapa langkah yang dapat Anda pertimbangkan. 1. Komunikasi terbuka. Cobalah untuk berbicara dengan orang tersebut secara langsung. Jelaskan bagaimana perilakunya mempengaruhi orang-orang di sekitar. 2. Kumpulkan bukti, memiliki bukti-bukti konkret tentang perilaku semena-mena tersebut, agar dapat melaporkan situasinya ke atasan atau Departemen Sumber Daya Manusia. 3. Konsultasikan dengan rekan kerja, bicarakan dengan rekan kerja yang mungkin juga mengalami hal yang sama, dan pertimbangkan untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah ini. 4. Pertimbangkan pindah tim atau perusahaan. Jika situasinya tidak dapat diatasi dan merugikan diri sendiri, pertimbangkan untuk mencari kesempatan di tempat kerja lain yang lebih mendukung. Bagaimana untuk sudah membantu Mbak Uyun? Sudah Mbak Sofia, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, itu ada pertanyaan dari Mas Eri dengan pertanyaan, apa pandangan Islam tentang penggunaan tes dan wawancara dalam seleksi SDM? Perlu diketahui bahwa dalam Islam, penggunaan tes dan wawancara dalam seleksi sumber daya manusia dapat dianggap sah dan dianjurkan selama proses ini dilakukan dengan adil, transparan, dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Penting diketahui bahwa memperlakukan semua kandidat dengan adil tanpa memandang agama, ras, dan gender mereka. Selain itu juga, proses seleksi harus mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman calon dengan cermat. Penggunaan tes wawancara bisa membantu mengidentifikasi calon yang paling sesuai untuk posisi tertentu, tetapi hal ini juga dilakukan dengan penuh pertimbangan terhadap nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan juga kebaikan. Oleh karenanya, dengan menjalankan proses seleksi SDM sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, diharapkan akan tercipta lingkungan pekerjaan yang adil dan juga produktif. Mungkin itu dari pertanyaan Mas Eri. Bagaimana Mas Eri? Apakah dapat dipahami? Iya, terima kasih Mas Ilham. Oke, sama-sama. Mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok 2 dan juga kelompok 1. Dan sudah selesai untuk sesi pertanyaannya, Bapak. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Bapak. Jawabannya sangat ideal. Tapi mungkin saya bisa menambahkan ya dalam kasus apa tadi. Kalau ada karyawan yang kurang baik itu ya, menurut pengalaman saya ya, pengalaman kalau di PNS gitu ya, itu biasanya dia bisa di rolling gitu ya, dipindah ke tempat kerja yang lain. Misalkan tadinya di FE dipindah ke MIPA atau dipindah ke FBS gitu ya, biar mendapatkan penyegaran atau pengalaman baru. Atau kalau sudah parah selain dipanggil pimpinan, itu pernah juga ada kasus jadi di downgrade ya, di downgrade. Tadinya pekerjaannya adalah di desk gitu ya, atau di meja administratif di kantor. Karena dia tidak bisa mencapai target, kinerjanya nggak bagus,
akhirnya dia turun di lapangan gitu ya, jadi tenaga keamanan atau gimana gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Jadi memang melihat kasusnya ya. Nah, untuk atasan yang sulit dikendalikan tadi ya memang harus ini ya. Tapi tadi sarannya lucu-lucu tadi ya. Ya memang bisa harus menghubungi atasan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Atau tadi malah diajari membentuk sebuah kelompok untuk membalas dendam gitu ya. Ya walaupun kata-katanya nggak membalas dendam ya. Tapi ya memang begitu ya kalau di tempat bekerja itu ya. Memang selalu ada politik kantor gitu ya. Jangankan tempat bekerja ya, tempat ya namanya organisasi dimanapun lah pasti ada ya. Ada kalau anak zaman sekarang itu mengibaratkan ini ya apa itu istilahnya toxic ya gitu ya, toxic relationship gitu ya atau gimana gitu ya. Oke, terima kasih ya kelompok 1 dan 2 atas apa namanya jawabannya yang sangat memuaskan ya. Jadi seluruh penanya tadi saking puasnya nggak ada yang memberi feedback ya langsung oh ya bagus oh ya gitu ya. Ya, tapi memang betul ya apa namanya kalau sumber daya insani ini memang kita referensinya kalau yang klasik itu memang masih sederhana ya. Masih sederhana. Jadi kalau memang kalian ingin yang lebih komprehensif ya memang kita tetap belajar pada human resource dari barat ya yang lebih komprehensif. Tapi itu kan nggak masalah ya selama tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam. Ya silakan kalau begitu. Presentasi. Ya silakan lanjut ke presenter hari ini. Baik Bapak, izin share screen bentar. Baik, saya selaku moderator akan memulai presentasi pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Fahrul dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada hari ini tanpa ada halangan satu apapun. Perkenalkan, nama saya Anissa Zulfa Rahmatullahi Khalda dengan NIM 014 yang bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan mengenai proses rekrutmen dan saluran sumber daya insani. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Maharani Ayu Sakinah dengan NIM 011, ada Zarina Tri Agilia Kartika Sari dengan NIM 015, ada Fadil Rashid dengan NIM 051, ada Hayu Abdaha dengan NIM 054, ada Rizky Afandi dengan NIM 073, dan yang terakhir ada Muhammad Aris Hidayat dengan NIM 115. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi. Kepada rekan-rekan saya yang bertugas untuk menyampaikan materi, saya persilahkan.
Baik, yang pertama yaitu ada kendala-kendala dalam rekrutmen. Pada poin yang pertama ini, seperti yang kita ketahui, rekrutmen sendiri adalah proses menarik, screening, dan memilih orang yang memenuhi syarat untuk pekerjaan. Dan proses rekrutmen ini biasa digunakan untuk menemukan kandidat yang terbaik sesuai kriteria dan dibutuhkan di perusahaan. Sebetulnya tidak hanya perusahaan saja yang melakukan rekrutmen. UMKM pun yang kecil itu, yang wilayahnya kecil itu pun juga bisnisnya memerlukan rekrutmen jika bisnisnya mulai berkembang untuk pengisian job yang kosong. Dalam hal ini, kami mencontohkan tim HR sebagai objek dari pembahasan kali ini. Nah, ini ada beberapa kendala-kendala rekrutmen. Yang pertama yaitu pilihan kandidat yang terbatas. Kendala yang seringkali didapatkan oleh tim HR adalah pilihan kandidat yang terbatas. Sebenarnya, jumlah pelamar yang masuk tentu sangat banyak. Namun, yang cocok dengan kriteria perusahaan biasanya hanya sedikit. Dan pada akhirnya, HR harus memilih kandidat yang dirasa paling tepat dari kumpulan kandidat tersebut. Yang kedua yaitu ada terlalu mengandalkan wawancara. Tahap wawancara memang paling penting untuk dilakukan agar tim HR maupun user dapat mengenal lebih jauh terkait kandidat. Mengenai apa saja pengalaman kerjanya, kemampuan yang dikuasai, hingga pencapaian di perusahaan sebelumnya. Namun, terlalu mengandalkan proses wawancara juga tidak tepat, sebab sering ditemukan kandidat yang hebat dalam melakukan wawancara, mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, akan tetapi ketika bekerja, kandidat tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik ataupun tanggung jawabnya yang semena-mena. Selanjutnya ada citra perusahaan. Salah satu penyebab HR yang sulit mendapatkan kandidat potensial adalah karena citra perusahaan yang kurang baik atau masih terdengar asing di telinga kandidat. Hal ini tentu membuat mereka menjadi ragu untuk melamar di perusahaan yang terkait. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk membangun citra atau image yang baik agar dapat menarik talenta-talenta potensial. Selanjutnya, yang keempat, mendapatkan kandidat yang serupa dengan sebelumnya. Ketika ada karyawan yang resign, tentu saja tim HR harus segera mencari penggantinya. Tak jarang hal ini membuat tim HR harus mencari kandidat yang serupa dengan karyawan tersebut. Misalnya, menguasai kemampuan yang sama, mempunyai pengalaman kerja dari industri yang sama, atau mempunyai pencapaian yang mirip. Sudah pasti, tim HR tidak ingin mendapatkan kandidat yang kemampuannya kurang dari karyawan tersebut. Jika tim HR fokus pada masalah ini dan ingin mencari yang sesuai dengan karyawan sebelumnya, maka tim HR akan kehilangan kandidat yang mungkin memiliki potensi lebih ataupun yang kreatif dan inovasi dari karyawan yang telah resign tersebut. Selanjutnya, menggunakan strategi rekrutmen yang sama. Walaupun tim HR sudah menemukan strategi rekrutmen yang efektif, namun bukan berarti bisa menggunakan strategi tersebut secara terus-menerus, sebab hal ini akan membatasi pencarian kandidat baru yang potensial, sehingga membuat tim HR gagal mendapatkan calon kandidat potensial. Selanjutnya yaitu ada iklan lowongan yang kurang menarik. Nah, salah satu hal yang membuat pelamar ragu untuk melamar posisi yang ditawarkan oleh tim HR karena iklannya yang kurang menarik. Apalagi jika tim HR tidak mencantumkan detail lowongan secara jelas, misalnya deskripsi pekerjaan, benefit yang akan didapatkan, ataupun penjelasan singkat terkait perusahaan. Selanjutnya, ada poin terlalu mengharapkan kandidat yang sempurna. Nah, seperti hal yang tadi, setiap perusahaan pasti ingin mendapatkan kandidat yang sempurna. Tentu saja hal tersebut akan membuat proses rekrutmen menjadi berlangsung lama, dikarenakan tim HR hanya mencari kandidat-kandidat yang sempurna untuk job yang masih kosong. Jadinya job yang kosong itu akan menghambat operasional bisnis dan produktivitas tim lain. Akibatnya akan berdampak buruk pada keberlangsungan perusahaan. Setelah itu ada proses rekrutmen yang terburu-buru. Dalam poin ini,
proses rekrutmen harus dilakukan secara bertahap dan terorganisir. Jadi, jika tim HR melakukannya dengan terburu-buru tanpa mempertimbangkan berbagai hal, maka hanya akan membuat proses rekrutmen menjadi tidak optimal. Dan juga di dalam pandangan Islam, dikutip dari kitab Nasoiul Ibad, bab 5 perkara sebagaimana diriwayatkan dari Hatim al-Asom, yang artinya tergesa-gesa itu berasal dari syaitan, kecuali pada 5 tempat karena sesungguhnya tergesa-gesa dalam hal itu merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari perkataan tersebut, bahasanya kita dilarang oleh tergesa-gesa karena tergesa-gesa tersebut berasal dari syaitan, kecuali pada 5 perkara, yaitu jika ingin mengetahui 5 perkara tersebut bisa lihat sendiri di internet, masih banyak. Selanjutnya yaitu ada menggunakan sistem rekrutmen yang manual. Salah satu tahap rekrutmen ini yang menghabiskan banyak waktu adalah tahap screening, di mana tim HR harus menyaring satu persatu lamaran yang masuk. Jika proses ini dilakukan secara manual, tentu saja akan menyita banyak waktu dan tenaga. Maka proses rekrutmen yang terlalu lama dapat membuat kandidat beralih ke perusahaan lain, sehingga kesempatan tim HR mendapatkan kandidat potensial pun semakin kecil. Yang terakhir yaitu ada tidak melakukan employer branding. Nah, employer branding ini apa sih? Employer branding merupakan usaha yang dilakukan suatu perusahaan untuk membuat karyawannya nyaman dan betah saat bekerja. Nah, contohnya itu seperti ada itu videonya dari Apple yang mengunggah di dalam laman YouTube dengan berjudul Raksasa Teknologi. Nah, di situ perusahaan Apple memperlihatkan berbagai karyawannya dengan keanekaragaman SDM-nya, seperti ada orang yang berkulit hitam, ataupun orang yang berkulit putih, ataupun orang Islam yang berjilbab, dan lain sebagainya. Nah, penting bagi perusahaan untuk melakukan employer branding agar bisa mendapatkan kandidat yang berkualitas. Para pelamar saat ini tidak hanya melihat detail job deskripsi saja, namun juga reputasi dan keaktifan perusahaan di berbagai media. Jadi, jika employer brandingnya di suatu perusahaan bisa terjaga dengan baik, maka pelamar pun akan merasa nyaman untuk memilih menjadi bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada dalil mengenai bertakwa dan juga bertawakal untuk mencari proses rekrutmen yang baik dan benar. Di dalam surat At-Talaq ayat 1 dan juga ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah sebentar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa hiya hasbu innallaha balighu amruh. Mohon maaf ini kurang jelas tulisannya. Jadi kaitannya yaitu karena siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya diberi kelapangan dan diberi rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya dijaminnya, dan sesungguhnya Allah sangat lepas dari perintahnya dan dialah yang mentakdirkan segala sesuatu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saluran rekrutmen. Cara atau metode yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mencari, menarik, dan memilih kandidat yang sesuai untuk posisi yang tersedia. Saluran ini merupakan bagian penting dari proses manajemen SDI. Berikut adalah beberapa saluran rekrutmen yang umum digunakan. Yang pertama, internal. Rekrutmen internal melibatkan pengisian posisi dari dalam organisasi, misalnya dengan mempromosikan atau memindahkan karyawan yang sudah ada ke posisi yang lebih tinggi atau berbeda. Yang kedua yaitu eksternal. Rekrutmen eksternal mencakup
mencari kandidat di luar organisasi. Ini bisa dilakukan melalui iklan lowongan kerja, situs web perusahaan, pameran pekerjaan, atau menggunakan jasa agen perekrutan. Yang ketiga yaitu kampus dan pendidikan. Banyak perusahaan bermitra dengan perguruan tinggi dan universitas untuk merekrut mahasiswa baru atau lulusan yang berpotensi. Ini seringkali dilakukan melalui pameran pekerjaan kampus dan program magang. Yang keempat yaitu rekrutmen online. Dengan perkembangan teknologi, banyak organisasi menggunakan platform online atau situs web perusahaan mereka sendiri untuk mencari kandidat potensial. Yang kelima yaitu rekrutmen sosial. Media sosial juga digunakan untuk mencari bakat. Perusahaan dapat menggunakan platform seperti Facebook, Twitter, atau Instagram untuk mempromosikan lowongan kerja dan berinteraksi dengan calon karyawan. Yang keenam yaitu rekrutmen khusus. Untuk posisi yang sangat khusus atau tinggi, organisasi mungkin menggunakan jasa perusahaan rekrutmen khusus yang memiliki jaringan luas dan pengalaman dalam mencari kandidat yang sesuai. Landasan hukum proses seleksi dalam syariat Islam juga terlihat jelas dari ungkapan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang artinya, jika engkau ingin mengangkat pegawai, maka pilihlah secara selektif. Janganlah engkau mengangkat pegawai karena ada unsur kecintaan dan kemuliaan. Karena hal ini akan menciptakan golongan durhaka dan khianat. Pilihlah pegawai karena pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, tingkat ketakwaannya dan keturunan orang soleh, serta orang yang memiliki akhlak mulia. Argumen yang sahih tidak mengejar kemuliaan atau pangkat dan memiliki pandangan yang luas atas suatu pekerjaan. Dari makol tersebut, maka jelas bahwa tidak dibenarkan merekrut sumber daya manusia berdasarkan kedekatan seperti kerabat, sahabat yang mereka tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Selain hal ini, tidak dibenarkan juga akan merugikan organisasi dengan merekrut sumber daya manusia yang tidak kompeten, maka jelas akan berdampak pada kinerja yang pada gilirannya akan mempengaruhi tidak tercapainya visi dan misi organisasi. Untuk menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan, maka organisasi harus menerapkan sesuai prinsip syariat dalam proses rekrutmen maupun seleksi. Next. Selain itu, juga terdapat pada ayat Al-Quran yang berhubungan dengan saluran rekrutmen. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abatis ta'jir. Inna khaira man ta'jartal qawiyul amin. Artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah yang kuat dan dapat dipercaya. Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Dari ayat tersebut jelas bahwa dalam proses rekrutmen dibutuhkan seleksi yang jujur dan sehingga sesuai dengan tuntunan syariat, yang pada akhirnya akan melahirkan sumber manusia yang profesional serta tanggung jawab. Tentu dengan demikian organisasi mendapatkan manfaat yang maksimal. Evaluasi rekrutmen. Evaluasi dalam proses rekrutmen mengacu pada sejauh mana keberhasilan proses penilaian dan analisis terhadap setiap tahap dan aspek dari upaya merekrut karyawan di dalam perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses rekrutmen berjalan efisien dan efektif, serta mampu menghasilkan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, evaluasi rekrutmen juga membantu perusahaan untuk memahami persepsi kandidat terhadap proses rekrutmen yang dapat berdampak pada citra dan daya tarik perusahaan di pasar tenaga kerja. Dalam proses evaluasi rekrutmen ada 3 aspek yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama ada penilaian terhadap kualitas kandidat yang direkrut. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan, keterampilan, pengalaman, kualifikasi kandidat. Yang hasil dari penilaian ini dapat membantu menentukan apakah proses rekrutmen
telah berhasil dalam menarik kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada efisiensi waktu dan biaya. Evaluasi ini melibatkan pengukuran seberapa efisien proses rekrutmen dalam hal waktu yang dibutuhkan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam hal biaya, evaluasi mencakup apakah biaya dikeluarkan untuk proses rekrutmen sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu. Yang ketiga, ada evaluasi metode dan seleksi yang digunakan. Proses ini melibatkan analisis terhadap metode-metode yang digunakan oleh perusahaan untuk memilih kandidat, seperti wawancara, tes, atau penilaian keterampilan. Dengan adanya aspek proses evaluasi tersebut, diharapkan perusahaan dapat menemukan kandidat yang tepat. Karena evaluasi rekrutmen merupakan langkah penting untuk mencapai kesuksesan suatu perusahaan. Untuk dalilnya yang sesuai dengan evaluasi rekrutmen, di sini saya memilih Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah menilai dan membebankan setiap individu sesuai dengan kemampuan mereka. Mengingatkan kita untuk menilai kinerja dan pencapaian seseorang dengan adil tanpa memberikan beban yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam konteks evaluasi rekrutmen, hal ini dapat dipahami bahwa setiap kandidat harus dinilai sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman mereka tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Sekian dari saya. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar dilakukannya seleksi. Seleksi adalah proses pemilihan calon karyawan yang memenuhi persyaratan pekerjaan yang diberikan. Tujuan dari kegiatan seleksi ini adalah untuk mengurangi jumlah pelamar agar hanya calon karyawan terbaik yang dapat dipilih. Selain itu, seleksi juga merupakan serangkaian langkah yang digunakan untuk menentukan apakah seorang pelamar akan diterima atau tidak sesuai dengan kualifikasi yang tercantum dalam deskripsi pekerjaan, yaitu yang pertama tujuan seleksi. Tujuan utama dari seleksi adalah untuk memilih individu yang paling sesuai untuk peran atau posisi yang tersedia. Tujuan ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteksnya, tetapi pada umumnya adalah untuk mencari individu yang memiliki kualifikasi, keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk berhasil dalam peran tersebut. Yang kedua ada kriteria seleksi. Kriteria seleksi adalah standar atau atribut yang digunakan untuk mengevaluasi kandidat. Kriteria ini harus relevan dengan tugas atau peran yang akan dijalani. Contoh kriteria seleksi termasuk pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan teknis, kemampuan interpersonal, dan lainnya. Yang ketiga yaitu proses seleksi. Proses seleksi melibatkan serangkaian langkah atau tahapan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang kandidat dan menilai sejauh mana mereka memenuhi kriteria seleksi. Tahapan ini dapat mencakup pengajuan aplikasi, wawancara, uji keterampilan, uji pengetahuan, tes psikologi, referensi, dan berbagai aspek lainnya. Yang keempat yaitu ada penilaian objektif. Proses seleksi harus dilakukan secara objektif, berdasarkan data yang dapat diukur dan dibuktikan. Ini dapat menghindari bias dan diskriminasi dalam seleksi. Penilaian yang berdasarkan aspek subjektif yang tidak didukung oleh bukti dapat menyebabkan penyeleksian yang tidak adil. Yang kelima ada pemberian umpan balik. Memberikan umpan balik kepada kandidat merupakan komponen penting dalam proses seleksi. Ini dapat membantu kandidat memahami hasil seleksi dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri jika mereka tidak terpilih. Umpan balik yang konstruktif juga dapat membuat dalam pengembangan karir kandidat. Yang keenam ada kepatuhan hukum. Proses seleksi
harus mematuhi semua peraturan, undang-undang, dan peraturan yang berlaku, termasuk undang-undang tentang diskriminasi dan hak-hak individu diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, usia, atau karakteristik lainnya biasanya dapat diperbolehkan dalam seleksi. Yang ketujuh, ada evaluasi dan pemilihan akhir. Setelah semua tahapan seleksi selesai, evaluasi dilakukan untuk membandingkan kandidat dan memilih individu yang paling sesuai untuk posisi tersebut. Keputusan akhir biasanya didasarkan pada data yang terkumpul selama proses seleksi. Yang kedelapan yaitu ada pengumuman hasil. Hasil seleksi harus disampaikan kepada kandidat secara jelas dan transparan. Ini mencakup pengumuman siapa yang terpilih dan memberikan umpan balik kepada kandidat yang tidak terpilih. Yang kesembilan yaitu ada opsi banding. Kandidat yang tidak terpilih harus diberi kesempatan untuk mengajukan banding jika mereka merasa ada ketidakadilan dalam proses seleksi. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu ada pelatihan dan integritas. Maksud saya pelatihan dan integrasi. Setelah seleksi selesai, individu yang terpilih perlu menerima pelatihan dan diintegrasikan ke dalam proses atau peran mereka dengan baik. Next. Dasar-dasar dilakukannya seleksi sendiri dijelaskan pada Quran Surat Al-Imran ayat 179 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allahu liyazarul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum alal ghaibi walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun adim. Yang artinya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah akan menguji orang-orang beriman dan bahwa Dia akan memisahkan yang baik dari yang jahat. Konsep pemilihan atau seleksi yang mendasar ini mencerminkan bahwa Allah melakukan pemisahan dan penilaian atas tindakan dan keimanan manusia. Proses seleksi yang efektif dapat membantu organisasi mendapatkan individu yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kesuksesan dan produktivitas organisasi. Next. Selanjutnya yaitu keterkaitan antar seleksi dengan fungsi personalia. Hubungan seleksi dengan fungsi personalia lainnya dapat dijelaskan dalam dua fase. Fase pertama adalah hubungan seleksi dengan fungsi personalia yang mendahului seleksi, seperti fungsi-fungsi perencanaan, analisis jabatan, serta rekrutmen. Secara umum, hubungan antara seleksi, analisis jabatan, perencanaan SDM, dan rekrutmen adalah negatif, dalam arti berlawanan arah. Artinya, apabila analisis jabatan dilakukan dengan upaya yang tinggi sehingga menghasilkan uraian pekerjaan, job description, syarat pekerjaan, job specification, dan standar pekerjaan, job performance standar yang baik, maka upaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan seleksi tidaklah terlalu besar. Demikian pula dengan hubungan antara perencanaan SDM dengan seleksi yang merupakan hubungan negatif. Apabila perencanaan SDM dilakukan dengan baik, maka untuk menghasilkan seleksi yang baik tidak diperlukan biaya yang tinggi. Hal ini juga terjadi pada hubungan antara rekrutmen dengan seleksi. Hubungan seleksi dengan fungsi personalia fase kedua adalah hubungan seleksi dengan fungsi personalia setelah seleksi. Kegiatan SDM lainnya yang terjadi setelah proses seleksi selesai dengan penerimaan karyawan akan menjadi lebih ringan dan tidak memerlukan biaya yang besar apabila seleksi dilakukan dengan baik dan benar. Seperti misalnya pelatihan atau training akan menjadi ringan dan tidak memakan biaya banyak apabila seleksi berjalan dengan baik dan benar. Karena karyawan yang dihasilkan dari proses seleksi yang baik, maka akan menghasilkan karyawan dengan kualifikasi yang cocok yang
pada akhirnya akan mengurangi kebutuhan untuk pelatihan karyawan. Next. Yang terakhir, tantangan-tantangan dalam seleksi. Dalam melakukan seleksi STI, tentunya ada tantangan yang akan dihadapi. Next. Nah, tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam proses seleksi STI adalah yang pertama, penilaian subjektif. Memilih calon berdasarkan aspek-aspek manusiawi seperti nilai, etika, motivasi, dan kecocokan budaya dapat menjadi subjektif. Ini bisa menjadi tantangan dalam menciptakan proses seleksi yang objektif. Yang kedua, mengukur soft skills. Menilai soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan bekerja sama bisa sulit, terutama jika hanya mengandalkan wawancara atau penilaian pribadi. Yang ketiga, kesesuaian budaya organisasi. Memastikan bahwa calon tidak hanya memiliki keterampilan yang sesuai, tapi juga cocok dengan budaya dan nilai-nilai organisasi dapat menjadi tantangan, terutama dalam organisasi yang memiliki budaya yang kuat. Yang keempat, keanekaragaman. Dalam meningkatkan diversitas dalam tim kerja sering menjadi tujuan yang penting, tetapi mengidentifikasi dan memilih calon dari latar belakang yang beragam bisa menjadi tantangan tersendiri. Yang kelima, waktu dan sumber daya. Proses seleksi STI yang cermat dapat memakan waktu dan sumber daya yang signifikan. Hal ini dapat menjadi masalah jika organisasi perlu mengisi posisi yang cepat. Yang keenam, mengatasi bias. Pengambilan keputusan dalam seleksi STI harus berusaha untuk menghindari bias yang tidak disengaja, seperti bias konfirmasi atau bias kesamaan. Yang ketujuh, evaluasi kualitatif. Mengukur karakteristik manusiawi dan non-teknis seperti integritas, etika, dan keinginan untuk berkembang dapat lebih sulit daripada mengukur keterampilan teknis. Yang kedelapan, menyesuaikan dengan perubahan. Organisasi yang berubah mungkin perlu menyesuaikan proses seleksi STI mereka untuk mencocokkan dengan perubahan budaya atau tujuan perusahaan. Yang kesembilan, keseimbangan keterampilan. Menemukan keseimbangan antara keterampilan teknis dan aspek manusiawi dalam seleksi agar calon dapat menjadi kontributor yang efektif dalam organisasi. Yang terakhir, yakni kerumitan pelamar. Calon sering memiliki latar belakang yang beragam dan pengalaman yang berbeda, yang dapat meningkatkan kerumitan dalam pemahaman potensi mereka. Mengatasi tantangan-tantangan ini dalam seleksi sumber daya insani memerlukan pendekatan yang hati-hati, proses yang terdefinisi dengan baik, dan penilaian yang cermat terhadap aspek manusiawi yang penting untuk keberhasilan karyawan di dalam organisasi. Next. Dalam surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika dia atau yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha teliti
bukti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya menegakkan keadilan dalam melakukan seleksi dan menjadikan kalian sebagai saksi yang selalu berpegang kepada kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pilih kasih, meskipun kesaksian itu akan merugikan kalian. Baik, untuk sesi penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar atau chat. Terima kasih. Ya, silakan mungkin sambil ditulis juga sambil ditanyakan langsung ya. Karena kan ini direkam ya, nanti kalau tulisan tok tidak muncul suaranya. Baik Bapak, kalau begitu kepada Mbak Saba dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Marisa Saba dengan NIM 112. Izinkan saya bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ada kendala-kendala rekrutmen yaitu pilihan kandidat yang terbatas. Nah, bagaimana nih kalau ada 2 calon kandidat dengan bakat terbaik, namun kuota penerimaannya itu cuma 1 aja dan mereka berdua juga udah diberi penawaran oleh perusahaan lain. Nah, bagaimana cara untuk mengelola kendala dalam proses rekrutmen saat ada persaingan sengit untuk mendapatkan bakat terbaik? Terima kasih. Selanjutnya pada Mbak Sofia bisa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya, mengapa dalam seleksi rekrutmen selalu ada kendala meskipun sudah direncanakan dengan baik? Terima kasih. Untuk selanjutnya pada Mbak Rohima dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Bagaimana perusahaan biasanya mengelola basis data kandidat potensialnya? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Sudah nggak ada lagi yang bertanya? Ya, kalau nggak ada lagi, silakan disimpan dulu ya pertanyaannya. Dijawab minggu depan saja ya, karena saya ingin menampilkan sesuatu dulu ya.
Saya bisa ini enggak apa? Ini menampilkan. Bisa, Bapak. Nah, ini. Ini sudah kelihatan ya? Halo, kelihatan enggak? Halo? Iya, Pak. Halo? Sudah Bapak. Lihat, Bapak. Oh ya, muter-muter ya. Nah, ini adalah ini ya, apa namanya, contoh. Ya toh, contoh rekrutmen, ya toh, contoh dari proses rekrutmen itu biasanya pakai kayak begini. Nah, ya toh. Ini PSI membutuhkan teller. Nah, ini bisa kita lihat ya. Biasanya kalau teller itu tidak dibutuhkan pendidikan khusus ya. Karena memang pekerjaannya ya tidak membutuhkan pendidikan khusus begitu ya. Jadi ya ini tulisannya ya. Semua jurusan bisa ya. Tetapi biasanya ditulis ya. Ini tapi enggak ada tulisan. Biasanya itu kalau di bank itu harus good looking ya, harus penampilan menarik. Nah, gitu ya. Nah, sebetulnya saya mau cari contoh yang syariah itu apa bedanya dengan yang konven begitu ya. Mungkin dibutuhkan apa namanya? Mungkin ada harus rajin sholat atau gimana gitu ya. Tetapi ternyata saya cari-cari itu enggak ada ya. Tidak ada persyaratan khusus harus gimana ternyata ya. Nah ini misalkan kalau kalian tahu KS itu kan ini ya apa? Komite Nasional Ekonomi Syariah begitu ya. Nah ini malah ini ya malah bebas gitu ya. Yang penting punya pengetahuan ekonomi syariah, punya komitmen dan bisa mengumpulkan data. Nah, ini malah gambarnya nggak pakai hijab juga nggak apa-apa ini ya. Kalau ini, nah ini pendidikan minimal diploma 3 semua jurusan kecuali kedokteran, kebidanan, keperawatan. Nah itu ya karena nanti nggak pas ya, nggak pas nanti. Masa dokter kerja di bank kan nggak pas ya. Nah cuma saya yang agak kurang paham ini digital savvy ini apa ya, saya kurang paham. Apa mungkin harus punya tabungan digital dulu atau gimana gitu ya, atau menguasai IT gitu ya. Bisa jadi sih menguasai IT ya. Nah, kalau ini apa ini ya? PT PKSS, pemimpin divisi syariah, diutamakan S2. Nah, ini gini berarti ini cari pimpinan ini ya, mencari pimpinan, memiliki pengalaman di bidang perbankan,
minimal 5 tahun. Nah, gitu. Ini kalau cari pimpinan. Nah, kalau ini nih, dulu tak besarkan ya. BSI. Oh, lo ini syaratnya ini ya. Fresh graduate, S1 atau S2. Terus tidak pernah terlibat kasus, tidak memiliki saudara di BSI, gitu ya. Nggak boleh nepotisme. Bisa berkomunikasi, menganalisis, dapat bekerja secara tim, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, itu biasanya begitu ya. Termasuk juga PNS itu biasanya syaratnya juga begitu ya. Jadi kalian harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, ini nih yang berat ini ya. Diutamakan yang punya background IT. Oh, enggak ding. Ini untuk bagian digital. Nah, kalau untuk bagian general, seluruh bidang studi. Kecuali, ya ada kecualinya tapi ya. Kebidanan, tata boga, pariwisata, filsafat, olahraga, seni dan sastra. Ternyata ada pengecualiannya juga ya. Oke, terus ada lagi. Nah, hati-hati ini ya. Ternyata ada juga iklan lowongan pekerjaan itu yang hoax ya, kayak begini nih ya. Contohnya ada yang hoax. Terus ini apa ini ya? PT Bio Farma. Program kimia dokter hewan kedokteran karena dia kayaknya obat-obatan ini ya, Bio Farma ini ya. Makanya butuh chemistry segala ini ya, kimia, teknik-teknik mesin-mesin. Nah, kalau ini apa ini ya? Oh, BUMN ini ya. BUMN. MT itu berarti fresh graduate ya, tapi dilatih untuk langsung menjadi level manajemen ya, jadi manajer. Vokasional berarti untuk yang enggak sarjana D3 atau D4 ya toh. Nah, ini menjadi peneliti. Waduh. Ternyata bisa kalian menjadi peneliti di perusahaan pelayaran bisa ya. Nah, ini nih yang penting ya. Ternyata sekarang banyak yang dibutuhkan sertifikat kompetensi ya. Ini ijazah tok gak cukup sekarang ternyata ya. Kalian harus punya sertifikat kompetensi. Terus ini apa ini? Oh, Pertamina. Hati-hati penipuan. Oke. Oh, salah ini foto ke Malaysia. Ya. Sudah ya? Nah, mana tadi ya? Oh ya. Jadi, halo, saya masih kedengeran ya? Halo? Masih, Bapak. Ya, saya terima kasih. Ya, saya sebetulnya punya slide ya untuk ditampilkan. Cuman waktunya kayaknya nggak cukup ya. Tadi sudah cukup banyak yang disampaikan dari diskusi kelompok 1-2, habis itu materi kelompok yang sekarang ya. Saya takut kalau tak tambahin blenger ya. Apa itu bahasa Indonesia yang blenger itu ya. Terlalu banyak nanti overload.
Tapi slide-nya sudah saya kirimkan ke PJ ya. Slide-nya sudah saya kirim ke PJ, mungkin nanti bisa dipelajari mandiri ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya, untuk para presenter kelompok 1, 2, 3 dan para penanya yang meramaikan suasana ya, dan juga PJ yang memfasilitasi. Kita ketemu minggu depan lagi, insya Allah. Nanti kita bicarakan lagi ya, offline atau online-nya. Yang pasti nanti membahas pertanyaan yang belum terjawab minggu ini ya. Begitu ya, kita akhiri dulu dengan doa akhir majelis. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Ketemu lagi minggu depan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.